Pemirsa, capres di Amerika Serikat yang dapat suara paling banyak belum tentu menang dalam Pilpres. Ini karena Amerika Serikat menggunakan sistem yang disebut Electoral College yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Lalu bagaimana cara kerja Electoral College? Berikut informasinya untuk Anda. Itu Electoral College. Berbeda dengan di Indonesia, capres di Amerika Serikat yang dapat suara terbanyak belum tentu menang Pilpres. Ini karena AS gunakan sistem Electoral College. Gimana cara kerjanya? Setelah masing-masing partai menentukan bakal calon presiden, baca pres tersebut pun memilih pasangannya dalam pemilihan umum. Para baca pres pun berkampanye untuk pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini yang jatuh pada hari Selasa 5 November. Di hari itu, warga yang sudah terdaftar akan ke TPS untuk nyoblos. Suara dari TPS AS akan dihitung di tingkat negara bagian. Nah, di titik inilah mulai masuk yang namanya sistem Electoral College. Electoral College ini adalah sekelompok wakil suara warga di setiap negara bagian. Para wakil ini disebut sebagai electors dengan total 538 suara di seluruh AS. Negara bagian berpopulasi besar punya lebih banyak electors, sementara negara bagian berpopulasi kecil jumlah electorsnya lebih sedikit. Suara electors inilah yang diperebutkan oleh capres. Untuk menang kursi kepresidenan, capres harus dapat mayoritas jumlah suara electors, yaitu minimal 270. Para electors kemudian memberikan suara mereka sekitar sebulan kemudian, namun presiden terpilih baru akan dilantik pada akhir. Pemirsa, dalam pemilu warga Amerika Serikat tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, namun juga memilih anggota Electoral College. Nantinya Electoral College akan menjadi penentu kemenangan kandidat presiden. Lantas bagaimana syarat kemenangan di Pilpres Amerika Serikat? Berikut informasinya. Pemirsa, terdapat dua tahap pemilihan presiden di Amerika Serikat. Pertama adalah tahap popular vote. Pada tahap ini, warga di 50 negara bagian memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota Electoral College. Kemudian beberapa pekan setelahnya, pemirsa, ada tahap electoral vote. Di tahap electoral vote ini, anggota Electoral College terpilih akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Electoral College terdiri dari 538 anggota yang tersebar di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Setiap anggota Electoral College ini dicalonkan oleh partai politik di setiap negara bagian atau sosok yang terafiliasi kandidat presiden dan wakil presiden. Kemudian pemirsa, syarat memenangkan Pilpres Amerika Serikat harus meraih minimal 270 suara anggota Electoral College. Sementara para elektor baru akan memberikan suaranya 1 bulan setelah pemilihan yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat. Setiap negara bagian memiliki jumlah anggota Electoral College berbeda-beda, tergantung dari jumlah populasi. Pemirsa, di Amerika Serikat, pemenang dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat belum tentu memenangkan Pilpres. Misalnya di negara bagian X, pasangan A meraup 6 juta suara pemilih atau popular vote, sedangkan pasangan B mendapat 5,5 juta suara populer. Tapi pasangan A belum tentu menang. Kemenangan ditentukan oleh anggota Electoral College di negara bagian X. Misalnya, ada 50 anggota Electoral College, seperti lihat di layar kaca. Dan hasil 50 Electoral College ini terbagi bisa 35 vote untuk pasangan A dan 15 vote untuk pasangan B. Hasilnya, pasangan A memenangkan Electoral College. Karena pemilu Amerika Serikat menganut prinsip the winner takes all, maka 50 suara Electoral College ini menjadi milik pasangan A. Nantinya, jumlah raihan suara Electoral College yang diraih dari seluruh negara bagian akan diakumulasikan. Pemenang pemilu Amerika Serikat adalah pasangan yang memenangkan suara elektoral.